Selamat tahun 2022. Kami tidak bisa membayangkan terlalu besar dan terlalu banyak mujizat berkat yang kami terima. Di tahun 2021, tepatnya bulan Agustus, ketika kami mengalami COVID-19, waktu itu di bulan Agustus itu, tepatnya tanggal 1 Agustus, dan itu Delta yang banyak orang meninggal. Di saat hari pertama waktu saya masuk di rumah sakit itu hampir 75% paru-paru saya itu sudah pneumonia, artinya sudah putih semuanya. Dan saat kami masuk malam itu berdua dengan Ibu Eni, waktu itu istri saya boleh pulang karena paru-parunya bersih dan tidak ada pneumonia. Tapi pada waktu saya hasil foto ronsennya keluar, itu 75% sudah putih semuanya, dan dia katakan Bapak harus tinggal di rumah sakit, ibunya boleh pulang. Nah, pada malam itu sampai jam 11 malam saya baru masuk di ruangan. Tubuh saya ini saya gerakkan sedikit, sesek dan batuk-batuk. Malam pertama saya masih teringat itu ada 2-3 orang meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, waktu itu kan hampir seluruh rumah sakit itu penuh dan banyak orang yang meninggal. Di saat itu saya nggak ngerti kondisi kesehatan tubuh saya, yang tahu dokternya, dan saya tidak diberitahu. Pada waktu itu dimernya masih di antara 800-an malam pertama. Besok paginya langsung naik 1.800. Padahal malam itu sudah disuntik untuk menekan dimernya itu, disuntik dari perut dan diberikan juga pengencer darah, tapi nggak mempan. Dan pada malam itu pikiran saya itu negatif, mosok ganti mati. Dan saat saya berpikiran negatif itu, karena saya melihat orang yang digeledek itu kelihatan dari pintu, dan kebetulan yang punya rumah sakit kakak saya di Royal, jadi saya diberi kamar spesial lagi. Bapak sembuh, terima mujizat. Waktu saya mendengar kata-kata itu, hati saya suka cita. Tapi waktu saya melihat orang meninggal digeledek, itu namanya kekhawatiran, ketakutan itu timbul dalam hati saya. Dan saat itu ketika saya didoakan, iman saya mulai tumbuh. Saya nggak berpikir mati lagi. Saya berpikir saya pasti ditolong Tuhan, dan saya punya iman. Saya hidup, dan ketika saya hidup, saya bisa mempermuliakan nama Tuhan. Di saat seperti itu, iman saya mulai bangkit kembali. Dan waktu itu tanggal 5 Agustus, istri saya ulang tahun. Nah, pada waktu tanggal 5 Agustus itu mau dikasih plasma darah. Kakak saya katakan jangan dimasukkan dulu. Kemarin
6 orang meninggal karena nggak cocok darahnya dengan plasma darah. Saya konsultasi dengan dokternya cuma katakan, saya ini cuma berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Saya nggak tahu, istri saya dengan anak saya berbicara dengan Anton, dan kebetulan temannya Anton ini jadi dokter. Dia katakan, nggak apa-apa, masukkan saja. Jam 1 pagi itu plasma darah saya masukkan di infus 2B. Saya berdoa, kalau ini plasma darahnya Yesus, saya pasti cocok. Jam 5 pagi selesai, itu jam 1 sampai jam 5 saya nggak bisa tidur. Saya cuma berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Saya percaya ini plasma darahnya Yesus. Dan di saat itu saya berkata, tidak, nanti saya akan hidup. Dan besok paginya jam 5 pagi badan saya berubah seger bugar. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Dan saya percaya karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu itu saya nggak pernah cerita. Saya ini khotbah di atas mimbar. Saya nggak pernah cerita kalau beban utang saya. Ini Bu Kristi minta. Setiap bulan itu saya harus ngangsur 1,2 M dalam posisi dan kondisi COVID. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi sebelum saya masuk di rumah sakit, malam itu saya bertengkar dengan istri dan anak saya. Setelah saya bertengkar, anak saya katakan, "Pi, nek bangkrut ojo aja aku." Saya dalam hati kecil saya ini berjuang untuk kamu. Maksudnya anak saya ini kalau tidak mampu kamu bayar 1,25 M, ya wis serahkan pabrikmu ke orang India. Bapak Ibu, setiap minggu saya khotbah di tempat ini, saya katakan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu tahu, sing dengar itu anak saya di belakang. Turun dari mimbar, cinta khotbahnya itu kenyataannya menicek 1,25 M kalau di sini. Bapak Ibu tahu, antara logika dengan hati nurani itu perang. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Jadi tanggal 6 Agustus setelah saya dapat pemulihan, saya katakan, Tuhan, kalau nyawa saya saja Tuhan berikan, saya percaya kalau masalah utang itu Tuhan yang selesaikan. Bapak Ibu, tanggal 6 Agustus saya negosiasi pabrik di rumah sakit. Saya ditelepon dengan buyer. Ada teman saya yang mau beli pabrik. Pak, pabrikmu belum laku, belum. Akhirnya saya transaksi. Lah, waktu saya transaksi itu saya nggak terasa. Saya dikasih uang DP 100 juta karena dalam akte pendirian itu bukan nama saya tidak punya hak untuk menjual. Dan ketika saya minta DP 5M sudah oke, besoknya dibatalkan. Bapak Ibu, saya ini sudah sukacita luar biasa. Saya percaya Tuhan selesaikan. Mau menerima berkat, dibatal. Saya mau tanya, kira-kira stres apa stres? Saya percaya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa.
Selang 2 minggu kemudian Tuhan kirim pembeli yang lain. Bapak Ibu tahu, saya jual pabrik itu 8 hektar. Ketika pabrik itu belum terjual 8 hektar, saya ini beli lagi di belakangnya 6 hektar. Yang namanya Menteri Keuangan sama anak saya marah sama saya. Tapi itu gimana sih? 8 hektar belum terjual, tapi beli lagi 6 hektar. Duitnya sopo sih kok kayak banyak. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ketika saya beli 6 hektar, itu cuma saya kasih DP 10 juta, 100 juta. 6 hektar saya kasih DP 100 juta. Dan ketika transaksi saya dengan orang yang kedua ini, Bapak Ibu tahu, itu saya dikasih DP, sertifikatnya di Hong Kong. Nah, pada waktu itu kita mau ngambil sertifikat di Hong Kong itu, orang Indonesia masuk Hong Kong nggak boleh, orang Hong Kong masuk Indonesia juga nggak boleh. Persoalan yang kedua, siapa yang mau bayar 16,5 M kekurangan pada waktu itu? Saya bicara dengan saudara saya, 16,5 M. Iya, nggak ditunggu, tak batal. Jadi ini antara ayam dengan telur. Orang yang beli ini sertifikatnya mana baru saya bayar. Ketika saya pulang dari rumah sakit, saya ditanya sama koko saya nomor 1, Pak Edi Lianto, gimana? Sudah kamu tanya sama yang punya rumah sakit, sudah dipinjemin uang 16,5 M. Saya katakan, saya nggak mikir. Kalau nyawa saya diselesaikan Tuhan, 16,5 M Tuhan bisa menyelesaikan dengan cara yang tidak masuk akal. Bapak Ibu tahu, pembeli kedua transaksi, saya katakan, saya minta uang di depan 21 M. Tanpa basa-basi, dia langsung kasih. Dan saya minta waktu untuk mendapatkan sertifikat itu. Sertifikatnya di Hong Kong. Waktu itu uang mau saya kirim ke sana. Bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya? Akhirnya saya pakai video call. Saudaranya ibu ada di Hong Kong. Transaksi. Begitu saya transfer, sertifikat dikasihkan dengan dokumen yang lainnya, dikirim lewat DHL. Enggak sampai 1 minggu, 4 hari sudah tiba di Indonesia. Dan selesai semuanya, saya dikasih uang. Dan semua permasalahan Tuhan selesaikan dengan cara yang di luar kemampuan pikiran saya. Berikan tepuk tangan untuk itu. Dan Bapak Ibu tahu, saya nggak mau cerita bagaimana cara Tuhan menyelesaikan itu di luar nalar pikiran saya. Jadi saya jual pabrik itu bukan 8 hektar, tapi 14 hektar. Dan Bapak Ibu tahu, ketika saya terima uang itu, uang DP yang 21 M itu, saya bayarkan untuk tanah yang di belakang. Jadi cuma bondo 100 juta, saya bisa mendapatkan keuntungan 6 hektar. Dan saya tahu itu bukan karena kepintaran saya, itu hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Sebab itu kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, itu bukan karena kuat dan gagah saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan punya rencana yang indah. Dalam pelayanan saya katakan, saya mau mengembalikan kebaikan Tuhan
itu tidak sebanding dengan berkat yang saya terima dari Tuhan. Dan saya percaya pelayanan saya didukung oleh beberapa hamba Tuhan. Saya berterima kasih khususnya kepada Bapak Pendeta Beni, Bapak Pendeta Ibu Kristi, Bapak Pendeta Hermes yang sudah mendukung pelayanan saya. Dan saya percaya biarlah saya mohon dukungan doa agar PAB yang ada di Jombang ini nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah melewati tahun 2022 dan nampaknya hari ini tadi ada suasana Natal banyak. Tapi tidak ada masalah, kapanpun itu, karena Yesus memang betul-betul sudah lahir ke dunia bagi kita semuanya. Nah, untuk para hamba Tuhan yang ada di wilayah tengah ini, mungkin juga sudah mendengar, melihat baik melalui Zoom, YouTube dan sebagainya, bahwa kita melangkah masuk tahun ini dengan visi yang Tuhan berikan, yaitu Ekaristi, bersyukur kepada Tuhan. Sebetulnya saya terus merenungkan kenapa Tuhan berikan Ekaristi ini. Bukankah tahun yang lalu adalah God of Wonders? Puji Tuhan. Bukankah tahun yang lalu adalah hal yang ajaib? Mestinya kaitannya itu mungkin tahun ini adalah Allah memberikan kemenangan dan sebagainya. Tetapi ternyata seperti tadi juga disaksikan dalam keadaan kondisi yang kritis seperti itu, bagaimana dengan kita ini? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah itu ajaib? Dan memang kenyataannya
pada tahun 2022 akhirnya itu adalah pada 31 Desember, dan mungkin masih ada di antara kita yang belum bisa melihat, belum bisa mengalami, belum bisa menikmati keajaiban Allah tersebut. Padahal tahunnya sudah habis. Lalu bagaimana? What next? Nah, tetapi sejak kira-kira bulan Oktober atau November, Tuhan sudah berikan tema sebagai visi kita. Ya kita ikuti aja. Bagi orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, dan dia bersyukur, tidak ada masalah. Tetapi bagi orang-orang yang belum melihat keajaiban Allah terjadi dalam hidup, belum melihat menyaksikan mujizat Allah, ini tanda tanya. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan hal ini, ternyata kalau kita bersyukur, itu justru Tuhan membalikkan semuanya. Ketika 31 Desember habis dan kondisinya masih tetap sama, yang sakit tetap sakit, yang sudah tetap susah, yang punya hutang tetap punya hutang dan sebagainya, ya sudah, mau apa? Ya terjun akhirnya, karena tidak ada pertolongan apa. Tapi ketika bersyukur, maka Tuhan justru mengangkat. Nah, oleh karena itu sebelum itu mari saya ajak saudara melihat dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Nah, tetapi seringkali ayat ini tidak bisa dipahami dengan benar, bahkan sering membingungkan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam bahasa asli, itu jelas sekali dikatakan di sana, en mati Eucharistio, tutur da Mateo, en Cristo Isus imas. Kata Eucharistio itu berarti mengucap syukur, dan kata kerja ini cuma satu dalam ayat ini, satu-satunya kata kerja yang dipakai di sana, yaitu Eucharistio. Nah, Eucharistio yang dipakai di sana itu adalah bentuk imperatif, perintah. Mengucap syukurlah, itu perintah, dan bentuknya juga aktif. Jadi suatu tindakan yang aktif, perintah untuk melakukan, itu aktif. Dan present itu berarti ini ya, terus, bukan cuma sekali, tapi terus. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena ini perintah, maka tidak bisa tidak dilaksanakan. Suatu perintah harus dilaksanakan, apapun itu. Itulah sebabnya dikatakan di depannya sebelum kata Eucharistia, akar kata Eucharistia itu empati. Nah, empati ini berarti dalam segala, in every, in all, dalam semua, every circumstances, semua keadaan, semua situasi, segala, semuanya. Jadi mengucap syukur itu bukan cuma satu dua hal, tapi dalam segala hal. Nah, seringkali yang menjadi kendala dalam mengucap syukur ini adalah karena mengucap syukur itu selalu dilakukan ketika kita memperoleh sesuatu, mendapat sesuatu. Nah, kita bersyukur, berterima kasih dan sebagainya. Tapi kalau tidak mendapat sesuatu, tidak ditolong dan seterusnya, ya tidak ada ucapan syukur, tidak ada terima kasih.
itu sesuatu yang lazim dan normal. Tapi perintah ini mengatakan dalam segala keadaan, karena keadaan itu bukan cuma keadaan pada saat menerima, ada juga keadaan tidak menerima. Ada keadaan yang baik, ada keadaan yang tidak baik. Ada keadaan yang sehat, juga ada keadaan yang sakit. Nah, jadi seringkali ini akan menjadi kendala. Bagaimana kalau keadaannya ini tidak baik? Bagaimana kalau keadaannya ini sakit? Bagaimana bisa bersyukur? Nah, akhirnya masuklah ke dalam suatu kekeliruan yang lebih parah lagi, salah kaprah, yaitu bersyukur karena keadaannya tersebut. Padahal di dalam ayat ini tidak dikatakan demikian. Jadi mengucap syukur itu dalam segala keadaan, tapi bukan karena. Oh, karena diberi bersyukur. Nah, sekarang kalau sakit, bersyukurnya gimana? Oh, bersyukur karena sakit. Nah, ini salah besar. Karena Allah tidak pernah memberikan penyakit kepada kita. Iblis yang melakukan itu semuanya. Dan jelas ini, dan setelah dicek semuanya ternyata betul-betul ada yang patah di sini. Nah, terus saya selalu lihat ini iblis. Tuhan tidak pernah melakukan itu. Duduk di situ ya sudah selalu seperti itu dan tidak terjadi apa. Tapi mengapa saat itu pagi itu tiba-tiba kok ada keinginan untuk berjalan, dan itu jatuhnya kira-kira 2 meteran ke depan. Allah tidak pernah memberikan malapetaka, tapi iblis yang memberikan malapetaka. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Rencananya selalu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi iblis yang melakukan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita bersyukur bukan karena oh terima kasih atas patah, oh terima kasih atas penyakit ini, oh terima kasih atas ini, sama sekali bukan. Nah, inilah yang menjadi kendala. Akhirnya banyak orang Kristen bingung. Loh, kalau tidak boleh begitu ya sudah, nggak bersyukur dulu, tunggu sampai selesai semuanya, sampai beres semuanya, sampai sembuh, sampai ditolong semuanya, baru. Tapi firman Tuhan dikatakan dalam segala hal, Eucharistia, dalam segala hal bersyukur kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, di dalam pelayanan saya tahu banyak pergumulan, macam-macam pergumulan, mulai dari yang kecil sampai besar, mulai dari lingkup terdalam ya sampai lingkup yang terluar, di dalam keluarga dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan tetap katakan mengucap syukur dalam segala hal. Tidak peduli apapun itu, karena ini perintah. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan apapun juga di sekeliling kita, entah itu biru, hijau, putih, hitam atau apapun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan sudah tahu bahwa perintah ini ternyata bukan sekedar perintah begitu saja, tapi dalam lanjutan ayat itu dikatakan karena inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus dalam kamu, untuk kamu, into you is in us. Kata telima di dalam bahasa Yunani itu berarti the will of God, kehendak Allah, rancangan Allah. Jadi ketika kita melakukan perintah Allah itu, berarti kita membawa diri kita ini pada jalur kehendak Allah, pada rencana Allah. Dan kita sudah tahu bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang baik, yang ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan dalam segala hal mengucap syukur. Jadi tidak ada hubungannya dengan apapun juga.
dalam segala keadaan, pagi, siang, malam, ataupun sore dan seterusnya, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana saya harus mengucap syukur kepada Tuhan? Kata Evaristeo itu sebetulnya terdiri dari dua kata. F itu good, bagus, baik. Chariste itu grace, anugerah. Jadi sebetulnya Evaristeo itu mengungkapkan sesuatu yang baik. Jadi kalau bersyukur kepada Allah itu bukan berterima kasih karena disembuhkan oleh Tuhan, ya bagus saja. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bersyukur tentang Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Justru misalnya dalam keadaan sakit, bersyukur. Bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Adonai Rofi. Bersyukur karena punya Allah yang ajaib. Dokter di atas segala dokter, tidak ada duanya. Bersyukur karena Allah itu adalah Allah yang mencukupi, Allah yang memberkati, Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan. Itu sebetulnya yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi bukan karena segala sesuatu, bukan karena sesuatu. Itu sebabnya nggak ada hubungannya dengan situasi ini. Kalau kita melihat situasi sekeliling kita, seringkali kita ini bingung. Kok bikin susah dia ini? Kok bikin sumpah? Kok membuat saya terbebani? Kok membuat saya begini dan seterusnya? Itu situasi, itu keadaan. Tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, situasinya berbeda. Nah, sekarang sebagai hamba Tuhan, bersyukur itu harus kita pahami, ini bukan pasrah nasib. Bukan pasrah nasib. Ya, memang saya hamba Tuhan yang begini, hamba Tuhan besok, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan begini, terus memang bodoh, ya begini, ini dan seterusnya. Pasrah nasib memang. Daripada momen-momen nanti salah sama Tuhan, bersyukur aja lah. Bersyukur memang ya orang itu namanya pasrah nasib. Bukan. Justru orang bersyukur itu membangkitkan imannya di dalam Yesus Kristus. Seperti kesaksian tadi, itu mustahil 75%. Dan di timur 800 meningkat 1000 lebih itu, ya itu kalau sudah di atas 500. Itu arahnya, ya kalau zaman COVID itu mati biasanya karena kental. Tapi kalau mungkin bukan COVID, arahnya juga bisa stroke itu. Lah darahnya kental kok, mampet, tersumbat ya, tiba-tiba bisa lumpuh ya, karena darahnya seperti itu. 500 itu sudah itu mestinya. Maksudnya kita perlu menjaga ini dengan olahraga dan menghindari makanan-makanan seperti jeroan, lemak dan sebagainya ya, supaya tubuh kita tetap sehat. Tapi kenyataannya karena iman mujizat terjadi. Banyak yang ya sampai 1000 sudah gini banget. Tetapi 1000 lebih mujizat Tuhan terjadi karena kuasa Allah. Nah, seterusnya ketika kita bersyukur, justru iman kita semakin meningkat. Itu sebabnya sekalipun seperti saat-saat ini kita menghadapi peristiwa yang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Saya juga melihat setiap hari, setiap kali harus mengantar cuci darah. Dokter mengatakan ginjalnya tinggal 15% dan sebagainya. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Dia mencipta jantung, mencipta ginjal dan sebagainya. Bulan yang lalu tiba-tiba saya melihat Ibu Samuel
bukan sesak napas, tapi napasnya tersengal-sengal seperti orang yang habis olahraga berat. Dan saya lihat bukan napasnya bukan di dada, tapi perutnya yang naik turun. Dan sepanjang malam itu nggak bisa terlentang, cuma duduk, nggak bisa tidur. Wah, kalau yang begini ini mesti cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, nggak sedikit-sedikit rumah sakit, nggak sedikit-sedikit rumah sakit. Karena Engkau adalah itu dokter di atas segala dokter. Ya, cuma berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ternyata puji Tuhan, malam berlalu, bukan game, pagi tiba, dan kemudian memang jadwal untuk cuci darah. Sampai di sana yang ketakutan suster-susternya melihat kondisi seperti ini. Cepat dia telepon dokter, dicek semuanya. Wah, ini tak bisa nih. Ini harus dibawa ke ICU kalau begini. Oh, sudah sepanjang malam saya tidak takut, percaya kepada Tuhan. Dokternya datang, dicek darahnya. Wah, kalau yang begini biasanya sudah mati. Saya diberita itu saya ketawa. Mati hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kalau Tuhan bilang hidup, hidup. Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau Tuhan bilang waktunya kembali, ya udah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, ini aneh. Yesus katakan, ego ini anastasis, eizo, aku akan bangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Kok bisa? Sudah mati tapi hidup. Ini kenyataan bahwa dia itu adalah God of Wonders, Allah yang berkuasa. Kehidupan dan kematian itu tidak ada masalah bagi Yesus, karena dia adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan, pemberi kehidupan. Kita tidak perlu takut akan apapun juga. Itulah sebabnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dia itu pemberi kehidupan. Kita tidak perlu takut. Nah, seringkali yang ditakuti oleh manusia sehingga kehilangan ucapan syukurnya adalah masalah hidup dan mati, yang munculnya seringkali di dalam berbagai macam situasi. Nggak punya duit lah, nggak bisa beli makanan, atau ada ini, itu dan seterusnya. Jadi sulit untuk bersyukur. Padahal sebetulnya ujungnya itu cuma hidup atau mati. Tapi di dalam Yesus, bahkan mati pun itu adalah keuntungan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita melakukan perintahnya Tuhan dan tidak perlu takut akan apapun juga. Dan bukan ya sudah pasrah nasib, memang dia begini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan dan saya percaya bahwa hamba Tuhan di tempat ini tahun 2023 ini tidak akan tetap seperti ini, akan lebih meningkat lagi. Terus meningkat, semakin diberkati, berkemenangan, nama Yesus dipermuliakan. Tidak usah takut akan apapun. Oleh karena itu tetap bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang ajaib. Kecuali kalau Dia bukan Allah yang ajaib, ya sudah, kau boleh buat, ya sudah. Tetapi karena kita punya Allah yang ajaib, kita tidak perlu khawatir akan apapun. Kita menghadapi banyak pergumulan, mungkin dicemooh orang, dirasakan dan sebagainya. Tidak usah khawatir, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kita tidak perlu takut. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu orang mati bangkit, kalau dulu orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, hari ini kuasanya tetap sama, mujizat tetap berlaku, kesembuhan tetap terjadi, karena Dia adalah Allah di atas segala Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Oleh karena itu kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang ajaib, Dia Allah yang besar,
Dia Allah yang berkuasa. Nah, seringkali banyak orang Kristen dan biasanya justru terjadi banyak ini hamba Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat di YouTube ada bekas katanya hamba Tuhan, ngambil Alkitab ditaruh di pantai, terus ngomong, apakah dalam waktu sebulan akan mati? Loh, jangan main-main sama Tuhan. Kalau perlu nggak sampai sebulan, tapi yang kita doakan supaya nggak seperti itu. Ternyata ini adalah orang yang nggak ngerti mengucap syukur. Memang dia melayani waktu itu, tapi mungkin banyak dikecewakan orang. Nah, itu sebabnya banyak pernah lihat sekitar kita. Sekitar kita itu isinya cuma tidak bisa memberi harapan, mengecewakan, menyusahkan, membebani dan sebagainya. Itu yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya Tuhan katakan dalam segala hal bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur, Eucharistia. Nah, kayak beginian ini begitu dia kecewa, ada yang mengatakan ustinya sakit, gak ada yang membantu dan seterusnya, dia tidak punya duit dan sebagainya. Akhirnya dia meninggalkan Yesus dan mengikuti ajaran lain. Dan di dalam ajaran lain dia menjadi terkenal karena menjelek-jelekan iman Kristen. Nah, orang banyak senang seperti ini karena dijelek-jelekan seperti itu, wah dia laku kemana-mana, maka disebut sebagai penginjilnya mereka, dalam tanda kutip penginjilnya mereka. Nah, saudara sekalian, ini contoh kehidupan yang enggak punya ucapan syukur. Gampang kecewa karena patah seperti ini, mengalami kesulitan. Tapi orang yang mengucap syukur, hari depan yang penuh harapan, tidak usah khawatir. Ini rencana Allah, ini keadaan Allah, dan rancangan Allah itu sudah jelas dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Expected end, hari depan yang penuh harapan. Akhirnya ujungnya itu penuh harapan. Berkat hamba Tuhan di tempat ini tetap bersyukur dan jangan suka ngomelan. Rugi saudara kalau suka ngomel. Pernah dilakukan satu research bagi dua kelompok. Kelompok orang yang disuruh mikir, suruh khawatir, suruh bersungut-sungut dan sebagainya. Ini kelompok yang satu ini disuplai dengan segala macam hal, tidak boleh khawatir dan sebagainya, berterima kasih, sukacita. Lainnya setelah dicek kondisi kesehatan tubuhnya jauh berbeda. Nah, oleh karena itu, mari saat ini saudara semua sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memakai saudara secara luar biasa. Tetap bersyukur, tetap bersyukur. Apapun juga yang terjadi, tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Kecuali kalau Yesus kita itu tidak berkuasa, apa Tuhan? Tetapi Yesus kita itu hidup, dia berkuasa, dia ajaib. Apapun yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa berharap pada situasi, tidak bisa. Situasi ini selalu mendatangkan masalah dalam kehidupan kita, macam-macam hal. Tetap bersyukur saja kepada Tuhan. Dan kita tidak usah khawatir, apalagi hamba Tuhan. Sudah, diam aja, tidak usah sedikit-sedikit. Misalnya, ya saudara sekalian, kemarin itu situasinya begini, ini bangunan ini perlu duit dan sebagainya. Tidak usah, lapor sama Tuhan aja. Tuhan, engkau itu ajaib. Aku percaya kepadamu. Nanti mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat akan terjadi. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan yang akan memberkati kita, memberikan kemenangan, keberhasilan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Semua
semakin kita coba mengeluh ke sana kemari, kehilangan ucapan syukur kita, dan iman kita bukan semakin bertumbuh, atau semakin merosot. Tapi kalau kita semakin bersyukur kepada Tuhan, lihat mukjizat yang terjadi. Di dalam Alkitab jelas sekali diungkapkan di sana bagaimana umat Israel itu hobinya bersungguh-sungguh, tidak ada manfaat, tidak malah meningkat, malah kehilangan segala-galanya. Coba di Mesir sudah diberitakan tanah perjanjian berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tanah yang luar biasa, tidak ada satupun yang bisa menikmati tanah itu. Semuanya mati di tengah jalan, kecuali Kaleb dan Yosua saja. Termasuk Musa-Musanya pun cuma nengok saja, tidak bisa masuk. Karena imannya total, karena tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Sedikit-sedikit ngomel. Kadang-kadang kalau kita mau nuruti ngomel, ya, di mana-mana bisa ngomel. Oh, cuma duduk gini aja bisa ngomel kok gini. Ya. Minum pun juga begitu, makan pun juga begitu. Tapi kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, jangan usah khawatir. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu berkuasa. Kok kelihatannya berat banget? Apa terlalu berat beban Bapak Ibu sekalian ini? Perkumpulannya, ya. Tidak usah khawatir. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu luar biasa. Bersyukur saja kepada bersyukur saja kepada Tuhan. Mati pun itu untung dalam Yesus. Justru ketika kita mati, di dalam 2 Korintus 5:8 dikatakan to be absent from the body is to be present with the Lord. Mungkin satu ayat lagi, coba kita lihat di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan apa? Hidup dengan Dia. It is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. Punya aneh, mati tapi hidup. Karena itu, hamba Tuhan tidak usah khawatir, pasti hidup dalam Yesus Kristus. Nggak bisa enggak? Ya. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Udah nggak usah ngomel, nggak usah bingung dengan itu. Enggak apa-apa. Bersyukur kepada Tuhan, kita akan sendiri. Tapi gedungnya bersyukur kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang melakukan itu. Tetapi kondisi saya begini, sakit, bersyukur kepada Tuhan karena Dia itu penyembuh. Tapi saya diperlakukan begini, bersyukur kepada Tuhan. Nanti yang memperlakukan saudara akan mengalami sendiri nanti. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena Tuhan itu berkuasa, Dia adil dan berkuasa. Ya, bersyukur kepada. Puji nama Tuhan. Sehingga saya tidak berpanjang firman Allah ini. Mungkin nanti lain saat kalau kita bisa bertemu kembali, kita akan perdalam kembali bagaimana sebetulnya yang Tuhan mau lebih dalam lagi. Yang jelas saat ini tetap bersyukur dan tidak usah khawatir. Puji nama.